warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kelompok 1. Kelompok kami akan memaparkan materi tentang bab 1 dan bab 2, manajemen sumber daya manusia dan manajemen strategi. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Now you storming out my house in the middle of the night. I'm trying to. HRM Human Resource Management atau MSDM Manajemen Sumber Daya Manusia. Ini bagaimana nih kita melihat orang-orang dipekerjakan, dikelola, ataupun dikembangkan di dalam suatu organisasi. Nah, SDM itu sendiri muncul pada tahun 1980-an, di mana dengan filosofi bagaimana sih sebenarnya orang-orang ini dikelola. Nah, Boxall ini juga mengungkapkan ya pendapatnya bahwasanya SDM ini terkait dengan misalkan dari pengetahuan, keterampilan, lalu juga ada yang namanya energi dan juga ada jaringan. Selain itu juga ada hal-hal yang mendasar nih, seperti misalkan fisikal, emosional, intelektual, emosi, dan juga motivasi nih dari diri seseorang. Selain itu juga sebenarnya ya banyak sekali kritik nih dari istilah SDM itu sendiri. Nah, contohnya dari Alster and Koster nih, dia berpendapat nih bahwasanya istilah SDM ini menurunkan nilai manusia nih. Karena apa? Karena disamakan nih dengan yang namanya bahan, disamakan dengan yang namanya uang, dengan juga alat praktek lainnya, dan juga mereka berpikir nih bahwasanya istilah SDM ini lebih ke mengeksploitasi manusia untuk menghasilkan yang namanya nilai ekonomi. Baiklah, materi selanjutnya akan kita bahas yaitu sumber daya manusia. Human Resource Management memiliki kerangka konseptual yang kokoh dengan beberapa pilar utama. Yang pertama, ilmu perilaku. Pilar ini memahami bagaimana individu dan kelompok berperilaku dalam organisasi dengan memahami motivasi, persepsi, kepemimpinan, dan dinamika kelompok. yang kedua, Manajemen strategis. Pilar ini menghubungkan Human Resources Management dengan tujuan organisasi secara keseluruhan, upaya memastikan bahwa strategi, struktur, dan juga prosesnya selaras dengan tujuan organisasi dan membantu mencapainya. yang ketiga, Manajemen sumber daya manusia. Pilar ini berfokus pada pengelolaan karyawan secara efektif, termasuk perekrutan, pelatihan, pengembangan, kompensasi, dan manajemen kinerja. dan yang terakhir, Hubungan industrial. Pilar ini fokus pada hubungan antara organisasi dan karyawannya, termasuk serikat pekerja dan perundingan bersama. Human Resources Management harus membangun hubungan yang positif dengan karyawan dan serikat pekerja untuk menciptakan lingkungan kerja yang produktif dan harmonis. terdapat dua karakteristik Human Resource Management. Menurut Michael Bird dan Celestine Brown menyatakan bahwasanya Human Resource Management itu harus memiliki dua karakteristik. Yang pertama, manajer ini menerima lebih banyak tanggung jawab untuk memastikan keselarasan strategis yang kompetitif dengan kebijakan Human Resource Management. Dan yang kedua, Human Resource Management mempunyai misi untuk menetapkan kebijakan yang mengatur bagaimana kegiatan Human Resource Management itu dapat dikembangkan dan juga diimplementasikan dengan cara yang membuatnya lebih saling menguatkan. Terdapat 3 dampak Human Resource Management. Yang pertama, bahwa praktik sumber daya manusia itu dapat memberikan dampak langsung pada karakteristik karyawan, seperti keterlibatan, komitmen, dan juga motivasi keterampilan. Yang kedua, apabila pegawai itu mempunyai karakteristik tersebut, besar kemungkinan kinerja organisasi itu juga akan meningkat. Dan yang ketiga, jika aspek kinerja organisasi tersebut meningkat, maka hasil keuangan yang dicapai organisasi itu juga akan meningkat. Sistem SDM, HRM dalam organisasi disampaikan oleh sistem HR. Sistem adalah serangkaian praktik atau aktivitas yang cocok dan berinteraksi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam sistem SDM yang berfungsi dengan baik, bagian-bagiannya saling terkait dan saling mendukung agar tujuan SDM tercapai. Komponen sistem SDM. Aktivitas SDM yang dilakukan dalam sistem dapat dibagi menjadi 2 kategori besar. Yang pertama yaitu ada aktivitas transformasional seperti pengembangan organisasi serta perumusan dan implementasi strategi SDM. Kemudian yang kedua, ada aktivitas transaksional yang mencakup bidang utama penyediaan layanan SDM, sumber daya, pembelajaran, dan pengembangan penghargaan hubungan kerja dan kesejahteraan karyawan.
Dengan mempertimbangkan lingkungan internal dan eksternal di mana organisasi beroperasi, sistem ini menggabungkan yang pertama, strategi SDM yang mendefinisikan arah yang ingin diambil oleh SDM dalam setiap bidang aktivitas utamanya. Kemudian yang kedua, ada kebijakan SDM yang menetapkan apa yang harus dilakukan oleh SDM dan memberikan pedoman yang menjelaskan bagaimana aspek-aspek spesifik SDM harus diterapkan. Kemudian yang ketiga, ada praktik SDM yang terdiri dari aktivitas SDM yang terlibat dalam pengelolaan dan pengembangan sumber daya manusia serta pengelolaan hubungan kerja. Selanjutnya, hubungan MSDM dari kinerja organisasi. MSDM dapat memberikan nilai tambah dan membantu mencapai keunggulan kompetitif. Banyak penelitian menunjukkan hubungan positif antara praktik MSDM yang baik dengan kinerja organisasi keuangan. Pengalaman karyawan dan interpretasi praktik MSDM mengkomunikasikan tujuan dari pelaku yang diinginkan organisasi kepada karyawan. Interpretasi dan respon terhadap praktik MSDM berbeda-beda pada setiap individu. Model AMO dan dampak MSDM. Model AMO, kinerja bergantung pada kemampuan, motivasi, dan kesempatan individu. Sistem kerja berkinerja tinggi. Praktik MSDM yang meningkatkan keterlibatan, motivasi, dan keterampilan karyawan. Praktik MSDM dalam sistem kerja berkinerja tinggi HPWP, meningkatkan kemampuan, keterampilan, meningkatkan motivasi, meningkatkan kesempatan pemberdayaan. Baik, materi yang selanjutnya yaitu dimensi etika. Manajemen sumber daya manusia harus memperhatikan dimensi etis dengan memperhatikan kepentingan dan kesejahteraan karyawan. Organisasi adalah orang-orang di dalamnya, sehingga manajemen sumber daya manusia harus melayani kebutuhan karyawan dan memenuhi kebutuhan organisasi demi legitimasi sosial. Namun, teks-teks terkini mengenai manajemen sumber daya manusia lebih fokus pada pendekatan, kesesuaian strategis, dan praktik terbaik, sehingga perilaku etis dan pihak pemberi kerja mungkin tidak dianggap penting dan diabaikan. Materi yang selanjutnya yaitu tujuan dimensi etika dalam manajemen sumber daya manusia. Yang pertama ada memperhatikan hak-hak karyawan dan menciptakan iklim yang harmonis dan produktif. Hal ini dilakukan dengan memberikan perlindungan terhadap hak-hak karyawan, seperti hak atas upah yang layak, hak atas keselamatan dan kesehatan kerja, serta hak atas perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Dengan menciptakan iklim yang harmonis dan produktif, karyawan akan merasa nyaman dan termotivasi untuk bekerja dengan baik. Yang kedua ada mempertahankan serta memperbaiki kesejahteraan fisik serta mental karyawan. Hal ini dilakukan dengan memberikan fasilitas dan lingkungan kerja yang aman dan sehat, serta memberikan dukungan dan bantuan kepada karyawan yang mengalami masalah, kesehatan mental, dan lainnya. Dengan memperhatikan kesejahteraan fisik serta mental karyawan, produktivitas dan kinerja karyawan dapat meningkat. Lalu yang ketiga ada membuat standar bagaimana hubungan kerja yang efektif dan efisien dapat dibentuk. Hal ini dilakukan dengan menetapkan aturan dan prosedur yang jelas dan adil dalam hubungan kerja, serta memberikan pelatihan dan pengembangan kepada karyawan untuk meningkatkan keterampilan dan kemampuan mereka. Dengan membuat standar yang jelas dan efektif, hubungan kerja antara karyawan dan perusahaan dapat berjalan dengan baik. Dan yang terakhir, yaitu yang keempat, membuat karyawan merasa nyaman dalam bekerja. Hal ini dilakukan dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah dan mendukung, serta memberikan penghargaan dan pengakuan kepada karyawan yang berprestasi. Dengan membuat karyawan merasa nyaman dan dihargai, motivasi dan semangat kerja karyawan dapat meningkat. Dengan memahami dan mengimplementasikan dimensi etika dalam manajemen sumber daya manusia, organisasi dapat membangun relasi yang lebih baik dengan karyawan dan menciptakan kesejahteraan yang lebih luas lagi bagi karyawan.
Selanjutnya, keadaan SDM. Manajemen sumber daya manusia mencakup beragam praktik seperti manajemen talenta, HRM berbasis kompetensi, HRM, dan lainnya. Meskipun variasi praktik tersebut ada, MSDM tetap merupakan aktivitas mendasar dalam setiap organisasi yang memperkerjakan manusia. Pentingnya MSDM adalah untuk mencapai tujuan organisasi sambil memperhatikan kebutuhan dan hak karyawan sebagai pemangku kepentingan utama. Selanjutnya, reservasi tentang praktik SDM saat ini. Beberapa akademisi mengkritik MSDM karena terlalu berfokus pada kebutuhan investor dan pemimpin, mengabaikan kesejahteraan karyawan dan nilai-nilai lama. Mereka menekankan perlunya kembali memperlihatkan peran strategis SDM sebagai perantara, memperhatikan kesejahteraan karyawan dan menjaga hubungan yang lebih horizontal antara manajemen dan karyawan. Hal ini menyoroti perlunya meninjau kembali praktik MSDM dengan memperlakukan kepentingan multi stakeholder. Selanjutnya ada beberapa poin pembelajaran utama. MSDM mencakup semua aspek pengelolaan orang dalam organisasi, dari perekrutan hingga pengembangan. Filosofi MSDM menekankan integrasi kebijakan SDM dengan rancangan bisnis strategis untuk memperkuat budaya organisasi, teori berbasis sumber daya, dan model pencocokan, serta kerangka Harvard adalah yang paling berpengaruh dalam MSDM. MSDM memiliki dampak langsung pada karakteristik karyawan dan kinerja organisasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan hasil keuangan. Etika juga menjadi dimensi penting dalam MSDM dengan memperkenalkan kesejahteraan karyawan. Selanjutnya, studi kasus PT Sukamaju meningkatkan motivasi karyawan melalui program penghargaan. Latar belakang PT Sukamaju adalah perusahaan manufaktur yang mengalami penurunan produktivitas karyawan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya motivasi karyawan. Solusi: tim MSDM PT Sukamaju merancang program penghargaan untuk meningkatkan motivasi karyawan. Program ini meliputi yang pertama, penghargaan karyawan terbaik bulanan. Yang kedua, penghargaan karyawan dengan masa kerja terlama. Yang ketiga, penghargaan tim dengan kinerja terbaik. Yang keempat, penghargaan untuk ide-ide inovatif. Hasil program penghargaan ini terbukti efektif dalam meningkatkan motivasi karyawan. Produktivitas karyawan meningkat dan turnover karyawan menurun. Pada bab ini akan menjelaskan pendekatan MSDM strategik yang menggunakan pendekatan dari manajemen strategis, yaitu tentang bagaimana strategis MSDM harus dirancang untuk membantu mencapai tujuan organisasi yang harus memenuhi kebutuhan semua pemangkunya, seperti kepentingan perusahaan, termasuk manajemen, pemegang saham, dan karyawan. Nah, sebelum itu kita harus tahu apa yang dimaksud dengan manajemen strategi. Terdapat beberapa pengertian menurut para ahli. Menurut Boxall dan Purcell, manajemen strategi merupakan proses pembuatan strategi, pembentukan, dan jika perusahaan bertahan, transformasi strateginya seiring dengan perubahan lingkungan. Yang kedua, menurut Johnson et al., manajemen strategi merupakan memahami posisi strategis organisasi, membuat pilihan strategis untuk masa depan, dan mengubah strategi menjadi tindakan. Selanjutnya, menurut Thompson and Strickland, manajemen strategi merupakan memutuskan bisnis apa yang akan dijalankan oleh perusahaan dan membentuk visi strategis tentang kemana organisasi harus menuju. Sebagai akibatnya, menanamkan rasa memiliki tujuan kepada organisasi, memberikan arahan jangka panjang, dan menetapkan misi yang jelas untuk dicapai. Manajemen strategis berhubungan dengan tujuan dan cara. Sebagai tujuan, manajemen strategis menggambarkan bagaimana visi dapat berjalan di masa depan. Sedangkan sebagai cara, manajemen strategis menunjukkan cara yang digunakan untuk menunjukkan misi tersebut. Arti dari strategi. Definisi klasik strategi dibuat oleh Chandler yang menuliskan bahwa strategi adalah penentuan tujuan dan sasaran jangka panjang suatu perusahaan dan penerapan arahan tindakan serta alokasi sumber daya yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut. Karakteristik strategi
Strategi memiliki 3 karakteristik mendasar. Pertama, pandangan ke depan. Ini tentang memutuskan kemana seseorang ingin pergi dan bagaimana seseorang ingin mencapai. Dalam pengertian ini, strategi adalah penyataan niat. Inilah yang ingin kami lakukan dan inilah cara yang ingin kami lakukan. Karakteristik kedua dari strategi adalah pengakuan bahwa kemampuan organisasi suatu perusahaan bergantung pada kemampuan sumber dayanya. Strategi bertujuan untuk mencapai kesesuaian strategi kebutuhan ketika mengembangkan strategi fungsional seperti SDM untuk mencapai kesesuaian antara strategi tersebut dan strategi bisnis organisasi dalam konteks lingkungan eksternal dan internal. Isi strategi Hambris dan Fredrickson 2001 menjelaskan bahwa strategi bisnis yang lengkap perlu mencakup 5 poin. Yang pertama, di mana organisasi akan aktif, jenis produk dan layanan apa yang akan ditawarkan, pasar apa yang akan dilayaninya. Yang kedua, bagaimana perusahaan akan beroperasi, di mana perusahaan akan mengoperasikan atau mendapatkan produk layanannya. Ketiga, bagaimana perusahaan tersebut akan memenangkan apa yang akan menjadi keunggulan kompetitifnya. Yang keempat, apa yang bergerak akan menjadi bagaimana ia akan berubah dan bertumbuh. Yang kelima, bagaimana hal ini akan menguntungkan model bisnis apa yang akan diikuti. Selanjutnya, inovasi model bisnis. Inovasi model bisnis adalah proses yang diikuti oleh suatu organisasi untuk memperkenalkan model bisnis baru atau mengubah model bisnis yang sudah ada untuk meningkatkan kinerjanya. Strategi dalam tindakan. Strategi dalam tindakan adalah konsep yang merujuk pada pelaksanaan atau implementasi dari rencana strategis yang telah disusun dari sebuah organisasi. Ini melibatkan langkah-langkah konkret yang diambil untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, dan strategi yang telah ditetapkan. Nah, dengan kata lain, strategi in action mengacu pada proses menjalankan rencana strategis dalam kegiatan sehari-hari organisasi, mengarah pada pencapaian hasil yang diinginkan. Nah, ini juga melibatkan pengambilan keputusan, alokasi sumber daya, koordinasi tim, adaptasi terhadap perubahan lingkungan, dan evaluasi terus-menerus untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan jangka panjang organisasi. Selanjutnya ada mengembangkan strategi. Mengembangkan strategi adalah masalah untuk menciptakan rasa arah dan tujuan, serta dapat memastikan kesesuaian strategis. Dulu ini dianggap sebagai urusan langkah demi langkah yang sangat logis. Hal ini dijelaskan oleh Whittington 1993. Sebagai strategis, pendekatan plastik, formulasi sebagai proses rasional, perhitungan yang disengaja. Secara konseptual, ini melibatkan hal-hal berikut. 1. Menentukan misi dan model bisnis yang akan digunakan untuk mencapainya misi tersebut. Yang kedua ada menetapkan tujuan. Yang ketiga, melakukan pemindaian internal dan eksternal untuk menilai kekuatan internal dan kelemahan, serta membuat peluang dan ancaman eksternal, analisis SWOT atau SWOT, dan untuk memahami politik, ekonomi, sosial, teknologi, hukum, dan faktor lingkungan yang mempengaruhi organisasi atau organisasi analisis ALU. Yang keempat ada menganalisis strategi yang ada dan model bisnis yang menentukan strategi secara relevansi dalam penilaian internal dan eksternal. Mungkin ini termasuk dalam analisis kesenjangan yang akan menetapkan sejauh mana lingkungan dan faktor-faktor dapat menyebabkan kesenjangan antara apa yang dapat dicapai dan tidak ada perubahan yang dibuat dan yang perlu dicapai. Yang kelima, menentukan kemampuan berdasarkan analisis organisasi. Yang keenam, menentukan isu-isu strategis utama yang muncul dari analisis sebelumnya. Dan ini mungkin dapat kita perhatikan hal-hal seperti lingkup pasar produk, pengiriman nilai bagi pelanggan,
meningkatkan nilai pemegang saham, dan mengembangkan sumber daya kemampuan, kebutuhan untuk mengubah model bisnis, dan yang terpenting yaitu kesejahteraan karyawan. Yang ketujuh, menentukan strategis perubahan dan fungsional untuk mencapai tujuan dan keunggulan kompetitif dengan mempertimbangkan isu-isu strategis utama. Yang kedelapan, menyiapkan rencana strategis terintegrasi untuk menerapkan strategis. Yang kesembilan yaitu menerapkan strategis, dan yang terakhir ke-10 yaitu memantau implementasi dan merevisi strategis yang ada atau mengembangkan strategis baru dengan strategis yang diperlukan. Namun, model ini mengasumsikan bahwa pengembangan strategis perusahaan merupakan logis urusan selangkah demi selangkah dengan menghasilkan pernyataan tertulis dan resmi untuk memberikan panduan pasti tentang niat organisasi ini. Selanjutnya, case study. GKN menyediakan teknologi inovatif yang membantu pelanggan tetap kompetitif di pasar dan mempertahankan posisi perusahaan di pasar bernilai tinggi. Perusahaan berkolaborasi dengan pelanggan untuk mengembangkan teknologi baru yang mengikuti tren global seperti efisiensi bahan bakar, agenda rendah karbon, elektrifikasi, dan urbanisasi. Selain itu, kami berkomitmen menjadi tempat kerja pilihan dengan budaya kinerja tinggi, orang-orang yang termotivasi, dan pemimpin yang luar biasa dengan keselamatan sebagai prioritas utama di semua lokasi kami. Selanjutnya, model bisnis ARM. ARM merancang chip untuk berbagai perangkat lunak kecil, tetapi tidak memproduksinya sendiri. Mereka mendapatkan pendapatan dari lisensi teknologi desain kepada produsen semikonduktor dan royalti dari penjualan chip berbasis ARM. Model bisnis ini memungkinkan ARM untuk menghindari biaya membangun pabrik sendiri, sementara pelanggan dapat mengoutsourcing pekerjaan. Penelitian dan pengembangan kepada ARM, kesuksesan bisnis ARM tergantung pada kolaborasi efektif untuk menghasilkan desain inovatif. Dengan aktivitas SDM yang berfokus pada menghubungkan karyawan dan mitra eksternal di berbagai lokasi dan budaya, melalui komunikasi dan program pembelajaran yang efektif.